warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam menangis. Sehat bukan ceria. Salam menangis. Sehat ceria. Yeay, tepuk tangan. Hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masih nikmat sehat, nikmat sempat hari ini bisa bertemu di kegiatan Prolanis awal Januari. Ya, semangat tahun baru, semangat baru ya. Ya. Semangat lebih sehat. Semangat lebih sehat, betul ya. Turunkan kolesterol. Sing bolaku ora enak ya. Hipertensi ada DME ya, karena memang dua penyakit itu temanya Prolanis. Suaranya itu tidak itu banget ya, bisa dengar ya. Sekarang kalau tensi, batas normal tensi berapa? 130. Karena aku cerita Benar, itu sangat benar. Tapi ada orang yang normal, batas tensi 140, 139 masih normal. Ada orang yang nggak punya sakit gula, nggak punya sakit ginjal misalnya, itu masih normal. Batas bawahnya berapa? 80. Paling tua berapa? Ya? paling turun nih. Atasnya, diastolnya 90. Ya. Nanti ada 12 loh. Jadi batas hipertensi paling atas 140 per 90. Bapaknya lo ya, turun lebih dari itu lebih baik. Ya, jadi 110, 120. Bawahnya 80, 90, 70 per bapak masih normal. Tensi, hipertensi itu adalah the silent killer. Apa ya, ya? Sudah pernah saya ATP ya, the silent killer. Seperti itu betul. Apa itu? Lupa, Bu. Wajar. Cuma Apa lupa kayak ya. gue aku? Wes gue apa-apa ya. Silent killer adalah pembunuh yang rahasia. Pembunuh rahasia ngerti-ngerti membuat angka kematian di dunia meningkat ya, the silent killer. Jadi kadang nggak terasa uang dari guru orang itu teman ada orang terasa apa-apa ya. Jadi dia santai aja, itu nanti bisa kena ginjalnya, bisa kena stroke-nya gitu ya. Kan semuanya ikhtiar ya, sakit atau enggak itu adalah takdir dan ujian, tapi bagaimana kita berikhtiar, semoga kita beri selalu kesehatan gitu ya. Itu tensi nih, apa yang harus dihindari pada yang tensi tinggi, terutama Makan yang pertama. asin ya, asin ya. Asin itu tidak hanya pada makanan, pada bumbu, pada sayur kita, tapi mungkin biskuit kita, mungkin kecap kita, kalau kita manis tapi natriumnya tinggi. Kita biskuitnya orang asin karena di situ mengandung natrium benzoat. Terus makanan-makanan yang sebenarnya tidak fresh ya, jangan juga natriumnya tinggi, bosan-bosan juga, tapi memang nikmat. Siap saji Pak Prengen. Ya itu ya, potensi. Lanjut ke BM lagi ya. Nah, lanjut ke BM lagi. Ya. BM, diabetes mellitus itu normanya berapa coba? Saya ulang lagi, normanya berapa? 150. Nah, ya betul. Kalau tidak lagi puasa, jadi jatuhnya berapa? Aku radio menengah aku misalnya. 150. Itu kalau gula darah sewaktu variasi, ada yang dengan metode ini 140, ada yang 150. Gampangannya 150, mungkin bawang deh, gampang eling-eling. Cek gula darah puasa. Puasa di sini adalah puasa 10 jam ya, tidak 12 jam, tidak 15 jam, tidak 7 jam. Puasa 10 jam, 8 sampai 10 jam boleh minum putih, itu kategorinya masih puasa. Kalau enggak gula darah puasa.
Berapa batasnya kalau puasa? Ya, betul, 126. Dan gampang 125, 126 konsensus. Konsensus orang muter-muter tentang DM 126. Ya, konsensus nasional. Itu 126, tapi nek awake dhewe pikire ya 120, itu gampang ya. Nek boten kosong 150. Nek kok nek dicek amben sasi dicek misalkan kok dhuwur. Nah, itu berarti wis kembali harus menjaga pola makan. Sekarang salah satu dari komplikasi gula diabetes mellitus adalah ginjal. Ya, jadi komplikasi kronis. Artinya kronis di sini munculnya tidak bersaat, bisa tahunan saat kita bio itu menderita CM muncul kreatinin kok saya tinggi gitu ya. Kemarin yang cek 6 bulanan siapa yang kreatinnya lebih dari 1,5? Ada ya? Tidak ada ya? Semoga tidak ada. Kalau ada yang nggak apa-apa, pokoknya semangat ya. Gimana caranya itu mulai muncul penurunan di fungsi ginjal pada tahap end stage, pada tahap sudah batas akhir, itu namanya end stage, itu namanya gagal ginjal. Kurasa terdengar betul Pak tadi, itu ya, dengar ya, ya menandakan salah satu fungsi ginjal, walaupun ada komponen lain itu tidak ada. Cara menurunkannya, cara menstabilkannya, mungkin turun sudah tapi tidak naik ya. Itu yang pertama. Jadi bagaimana menjaga ginjal kita? Yang pertama, kontrol penyebab utamanya. Penyebab utamanya apa? Apakah gula darah tinggi, DM, apakah tensi yang tinggi, hipertensi? Keduanya harus terkontrol, harus terjaga. Tensi tinggi, gula tinggi, apakah bisa sembuh? Bisanya sembuh terkontrol. Makanya harus mengontrol dua-dua itu kalau memang mau menjaga ginjal kita ya. Jadi pada orang yang DM dan hipertensi jangan takut minum obat rutin. Kalau obat itu memang sudah dianjurkan oleh dokter, oleh medis ya. Itu untuk menjaga ginjal kita ya. Beda, setiap obat beda-beda ya. Nek obat tensi atau obat DM sekali lagi itu untuk menjaga ginjal kita salah satunya. Jadi penyebab utamanya yang bikin gagal ginjal, yang menyebabkan ginjal kita tidak sehat harus dikontrol. Contohnya ya DM dan hipertensi. Yang kedua, apa cara menjaga ginjal kita biar tetap sehat? Gampang banget. Ya, minum air putih ya. Banyak yang cukup. Sudah minum semua? Kurang, lagi ya. Ya, itu kebutuhan cairan kita tiap orang sama atau beda? Ya, makannya kan 7,5 liter no ya, 18 sehari. Tapi aslinya nek wong muda kan cukup misalnya, nggak cukup ya. Jadi kebutuhan cairan kita 30 sampai 35 cc per kilogram berat badan per hari. Berapa itu ya? Nek bobotnya bunuh biar sekat itu misalnya. Sekat lemahnya pengen 30. Syukur betul sekat ya. Jadinya itu pas 1.500 ya. Tapi gandeng bobotnya 30, jadinya butuhnya berapa? 70 kali 35, jangan angangnya tuh ya kali 30 kali jembatan rendah kata dari dewe ya. Jadi 2,1 kita hitung dewe bobotnya piro ya. Ya, 2,1 liter sehari ya, air putih.
badak bobotnya kita berapa? Yang mau perawat seket ya 1,5, gandeng 70 ya 1,1. Itu ya boleh diminum, jeneng gandeng lorong banget butuh obat ya minum. Tapi jangan sampai setiap hari berbulan-bulan minum terus. Yang itu juga, konek aturannya nek anti nyeri bisa berubah ya Bapak Ibu ya. Anti nyeri sifatnya bila perlu. Misalnya aturannya 3 kali 1, bisa jadi 2 kali 1 nek ora nyeri banget. Bisa jadi 1 kali 1 nek ora nyeri banget. Apa cuma nyeri bila perlu dan tidak boleh terlalu masif karena itu akan beban berat bagi ginjal yang harus cuci darah. Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Cuci darah bisa seminggu 2 kali. Ya, alhamdulillah sampai saat ini sih masih ditanggung BPJS. Alhamdulillah jangan semoga kita tidak sampai pada tahap itu. Walaupun yang sampai ya berarti pahala bisa buat beliau, ya, buat beliau-beliaunya yang sudah pada tahap dapat ujian dan pahala yang besar karena orang sakit pahalanya juga besar ya. Ya. Tapi bagaimana kita berikhtiar menjaga ginjal kita itu yang maksimal kita lakukan. Yang pertama tadi apa? Ya minum air putih yang banyak, gampang banget ya minum air putih yang banyak sesuai kebutuhan. Yang kedua kontrol penyakit utama CF dan hipertensi. Yang ketiga iya minum obat nyeri bila perlu, tidak boleh berlebihan, tidak boleh masif sampai sehari 3 kali berbulan-bulan ngombe terus, termasuk ngombe bintang 7 atau ngombe boleh atau ngombe paramek. Iya ya, mikir ini gimana terutama ya, karena ginjal kita itu akhirnya protein itu di metabolisnya di ginjal, padahal ginjal kita sudah mulai fungsinya misalnya menurun gitu ya. Itu makanya kayak daging merah ya, ikan pokoknya protein hewani itu boleh tapi sedikit banget. Untuk yang kreatinnya mulai tinggi di atas 1,5, di atas 2, mulailah batasi protein. Lalu kebutuhan protein dari mana? Bisa protein nabati, contoh nek asam urat boleh, ada protein hewani, ada protein nabati. Pada yang fungsi ginjalnya sudah menurun dengan kadar kreatinnya yang mulai tinggi, berarti batasi protein hewani, terutama daging merah misalnya itu ya. Oke, jadi pas bakso besar kayak harus dijaga. Lihat ya yang turun. Oh, bakso sawah itu. Bakso Senin Kamis bakso sawah, lihat ya. Jam berapa ini ya? Itu ya? Ya, sudah lapar.